Dari Universitas Majalengka mendapatkan tugas manajemen pemasaran. Nah, kami itu tertarik pada KP21 ini. Nah, untuk sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Zaki Muhammad Yusuf, dari salah satu manajemen tim Touring Kopi. Mungkin itu aja. Langsung aja ke pertanyaannya ya. Langsung aja. Ya, itu sejak kapan berdirinya KP21? 2 Hijri itu berdiri di Februari tanggal 11 2021 ya, 2021. Berarti udah setahun lebih lah. Operasionalnya waktu Kalau operasional kita itu di setiap, kalau bisa dari Senin sampai Kamis dari jam 10 sampai jam 10, kalau saudara jam 10 ya. Saudaranya. Tapi kalau dari Jumat sampai Minggunya tetap jam 10, mulai operasionalnya sampai jam, pas ordernya jam 11 malam. Nah, kenapa kakak memilih bisnis kopi ini? Nggak memilih bisnis yang lain? Aduh, kalau disebut itu lebih kayak ke gimana ya? Ya mungkin sebelumnya tuh di Majalengka masih belum terlalu banyak lah. Waktu pas mau berdiri itu berarti saya bangun itu awal tuh di 2020. Nah, itu masih belum banyak lah ya untuk kopi, dan juga untuk desain yang kayak gini juga masih belum ada nih, yang ada tingkat sampai tingkat 3 gitu. Nah, mungkin dari situ. Terus juga kenapa kopi lebih ke ya fokusnya ke anak-anak muda sih, bukan anak muda juga sih sebenarnya mah. Kalau ini tuh lebih fokusnya ke semua. Tapi kan kopi itu bisa diminum sama siapapun gitu ya, sama siapapun. Makanya kita di sini sebenarnya mah nggak fokus juga kopi sih, nggak fokus, ada juga non kopinya juga dan lain-lainnya gitu. Paling itu aja. Kalau kakak sendiri bagaimana mengontrol target buat pendapatan KP ini? Kalau target lebih ke marketingnya sih, dari kontennya harus kayak gimana nih, terus kayak lebih customernya juga nih. Misalnya ada customer yang loyal, terus kita komunikasikan dengan baik lah dan lain-lainnya. Dan paling kalau untuk target juga, kalau target sih susah ya kalau bilang target ya. Yeah. Itu kan lebih ke gimana ya, kita nggak bisa memaksain gitu kan kalau target gitu. Emang ada gitu kayak tujuan, ini target segini nih bulan ini, tapi kan nggak bisa nggak menentu gitu kan. Kalau kan maksudnya terkadang ada yang sesuai, ada yang enggak, kadang ada yang lebih juga gitu kan. Kalau misalnya untuk kayak bisnis gini ya lebih difokusin untuk ke arah sana. Ya gimana caranya marketinginnya ya mungkin dari segi offline atau online gitu. Nah, selain kopi di sini menunya ada apa aja sih kak? Nah iya, kalau selain kopi juga di sini ada non kopi juga, kayak misalnya coklat, matcha, red velvet, terus kayak ada ke mocktail juga, kayak ke yang segar-segar ada. Makanya nggak fokus ke kopi, jadi biar orang-orang tuh nggak suka kopi bisa ke yang lain. Iya. Kayak misalnya terus juga kalau misalnya kayak mau makan besar juga di sini ada. Jadi kita kayak kenampung semua orang lah, semua kalangan lah.
kan biasanya kan gini ya, identik kayak coffee gitu kan, oh ini anak-anak muda nih gitu kan. Nah kita enggak nih, makanya kita sediain menu-menu ya itu tuh supaya semua bisa masuk di sini. Kira-kira menu yang best seller dari minuman atau makanannya apa? Kalau yang best seller yang kebanyakan orang ya, kalau misalnya untuk kopi itu di kopi susu sih, ya Cika-Ciko, Iya. ya Cika-Ciko sih yang paling banyak diminati gitu. Kalau untuk makanan rice bowl sih, rice bowl yang paling banyak. Tuh. Kalau pegawai di sini ada berapa? Kira-kira. Sekarang pegawai itu ada di tujuh orang pegawai, 7 orang. Di sini ada sip-sipan ya Pak? Ya, sip-sipan, berlaku sip-sipan. Hal apa sih yang membuat Dua Hiji Cafe ini beda dari yang lain? Jadi kayak konsep bangunannya atau kopinya, makanannya. Ya mungkin dari ini satu tuh pertama bener tuh konsep bangunan juga mungkin ya jadi beda ya, konsep bangunan dari minumannya juga pasti kita juga bedain lah, nggak mungkin sama kan, setiap kopi juga pasti punya khasnya masing-masing, ciri khasnya masing-masing, dan maupun itu minuman atau makanannya mungkin di situ. Dan ya bisa ngerasain lah, maksudnya ya bisa ngerasain, ya konsumen juga bisa ngerasain lah kalau di sini tuh kayak gimana nih karakteristiknya, kalau di sana gimana gitu. Kalau untuk kan di sini banyak pegawainya. Kalau misalkan kakak merekrut pegawai itu dilihat dari apanya dulu, atau seleksi atau apa gitu, atau harus bisa melukis kopi gitu, atau harus gimana gitu. Lukis. Kalau misalnya untuk pegawai ya, pegawai kita lebih ke yang pertama pasti kan kita ketika ada membutuhkan pegawai, kita open recruitment ya di media gitu kan. Ketika misalnya untuk kayak calon-calonnya yang layak untuk seleksi yang mana nih gitu kan, kita nggak terlalu ada banyak spesifikasi sih, sebenarnya lebih kayak dia ingin kerja nggak gitu, cuma sih itu. Kalau misalnya dia yang ingin kerja ya, dan kalau misalnya itu berarti dia maksudnya mampu nih untuk pengen kerja banget gitu kan, kenapa nggak dicoba, biarpun misalnya dia masih belum bisa nih, itu kan masih bisa kita diajarin sana sih, lebih kayak ke keinginan kerjanya kuat lah. Kalau untuk saya nggak ribet-ribet loh. Oke, segitu aja. Oh oke. Makasih ya. Makasih ya. Makasih, A.